Sebelum kembali ke Prof. Burhan, saya mau kembali ke Mas Hasto. Mas Hasto, ini kan tadi dikatakan masih ada proses yang ditunggu oleh PDI Perjuangan untuk bisa menggelar pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri. Apakah ini artinya pertemuan itu akan dilakukan setelah putusan sidang MK atau seperti apa, Mas Hasto? Nah, tadi saya ditanyakan apakah pertemuan sebelum Lebaran. Kalau sebelum Lebaran kan tinggal besok. Ya besok agenda Ibu kan nyekar sehingga tidak ada agenda pertemuan dengan Pak Prabowo. Tetapi Lebaran kan juga merupakan suatu momentum yang baik mengingat itu hari silaturahim nasional bagi kita sebagai sesama anak bangsa, terlebih bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah 1 bulan penuh, maka momentum Lebaran suatu hal yang sangat baik. Sejak awal saya tegaskan pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo itu sangat dimungkinkan karena memang tidak ada persoalan. Apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayetno tadi kan menegaskan bahwa sinyal pertemuan dengan Pak Prabowo adalah yes, kemudian dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi itu masih no, mengingat berbagai persoalan terkait dengan abuse of power, kemudian power behavior dari Pak Jokowi, itu kami persoalkan baik melalui PT UN maupun juga persoalan-persoalan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi dan juga apa yang tertuang di dalam tulisan opini Kompas Ibu Mega pada hari ini. Ya. Oke, artinya terbuka peluang pertemuan itu ya Mas Hasto. Tapi begini Mas Hasto, kita ingin tahu sebetulnya ada tidak sih instruksi dari Bu Mega atau respon dari Bu Mega terkait dengan adanya wacana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Karena culture di PD Perjuangan itu kan rampak barisan ya Mas Hasto ya. Jadi kalau sudah Bu Mega menyampaikan, seluruh kader pasti harus mengikuti arahan. Seperti apa Mas Hasto? Ya tidak ada instruksi secara khusus, tetapi kami kan membaca di dalam seluruh bagaimana Ibu Mega mengambil keputusan-keputusan politik, itu kan didasarkan pada kebijaksanaan dan juga pada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, sehingga pertemuan itu sangat dimungkinkan dan pertemuan itu tidak akan juga mereduksi berbagai prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi yang berdaulat rakyat, dan memperjuangkan suatu pemilu yang demokratis, yang fair, yang tanpa diwarnai oleh abuse of power dari presiden. Itu prinsip-prinsip yang kami bangun. Oke, kalau nggak ada instruksi tapi artinya ada respon tidak Mas Hasto dari Bu Mega soal pertemuan ini kok? Tadi kan Mas Hasto menyampaikan ada peluang, tapi kalau Bu Mega meresponnya bagaimana? Atau belum merespon? Ya tidak ada persoalan, hanya saja kan kami juga harus menjaga seluruh suasana kebatinan yang saat ini masih memperjuangkan berbagai ketidakadilan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu presiden pada tahun 2024, apalagi dengan hasil kajian yang dilakukan oleh tim IT kami, kemudian tim hukum, dan juga berbagai intimidasi yang dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk kepala daerah dari PDI Perjuangan, kemudian para kepala desa, campur tangan sumber daya negara, alat-alat negara yang dikerahkan secara masif, dan itu kan berakar dari abuse of power dari presiden itu. Oke, kalau dimungkinkan Mas, mungkin bisa ancang-ancang apakah nanti pertemuannya ini akan dilaksanakan setelah putusan sidang MK? Ya, sebelumnya juga dimungkinkan karena antara apa yang menjadi seluruh komitmen bagi Ibu Mega dan PDI Perjuangan di dalam memperjuangkan demokrasi, di dalam melawan berbagai watak-watak kekuasaan yang saat ini mencerminkan kehadiran neo orde baru, itu tetap menjadi suatu prinsip yang terus diperjuangkan, dan prinsip itu tidak akan hilang karena pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo. Bahkan di dalam berbagai kesempatan saya berdialog dengan Mbak Puan Maharani. Mbak Puan juga melakukan pertemuan dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI dengan seluruh tokoh bangsa, termasuk Pak Prabowo. Pertemuan dan silaturahim itu suatu hal yang positif di dalam tradisi komunikasi politik kita. Meskipun ada perbedaan-perbedaan yang fundamental, misalnya sekarang antara PDI Perjuangan dengan Bapak Jokowi. Oke, nah Mas Hasto sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin fokus dulu kok. Tadi kan Mas Hasto membuka peluang pertemuan itu, tapi sudah ada komunikasi belum yang terjalin antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra sejauh ini? Sebelum kita bicara soal koalisi dan lain-lain. Komunikasi tetap berjalan di DPR RI misalnya. Komunikasi berjalan dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, tetap dapat berjalan dengan baik.
juga saya dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra juga melakukan suatu komunikasi. Kami bisa memilah-milahkan Oke. hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan evaluasi dan juga bagaimana keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud, tetapi tidak mengurangi seluruh langkah-langkah komunikasi yang kami lakukan. Mas Hasto, jika tadi dikatakan tidak ada masalah, mungkinkah PDIP akan mendukung ataupun bergabung di koalisi Prabowo Subianto? Ya, itu merupakan suatu keputusan strategis yang harus dipertimbangkan dengan matang. Saat ini misalnya kami melakukan evaluasi terhadap kondisi makroekonomi kita yang tidak menggembirakan, pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian harga-harga kebutuhan pokok yang naik, terjadi pemiskinan secara struktural, itu yang menjadi fokus pembahasan bagi PD Perjuangan. Sehingga keputusan untuk berada di dalam pemerintahan ataupun tidak berada di dalam pemerintahan itu merupakan suatu keputusan strategis yang harus dibahas secara bersama-sama dengan melihat dinamika politik nasional dan juga global. Karena kami tahu bagaimana demokrasi itu juga memerlukan suatu check and balances. Bagaimana demokrasi harus dibangun ketika watak kekuasaan terjadi suatu perubahan dan hanya menjadikan rakyat sebagai suatu objek. Maka ini merupakan momentum otokritik bagi PD Perjuangan dan sekaligus di dalam merumuskan langkah-langkah ke depan di dalam mensikapi terhadap dinamika politik nasional yang sampai saat ini itu belum selesai karena Mahkamah Konstitusi belum mengambil suatu keputusan. Setelah tanggal 22 April ketika Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan terkait dengan sengketa Pilpres, disitulah kami akan melakukan pembahasan hal-hal yang strategik ke depan. Oke, Mas Hasto tadi menarik nih, Mas Hasto menyampaikan bahwa akan dipertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Nah ini konteksnya apa nih Mas? Akan dipertimbangkan, sudah ada yang mengajukan proposal itu, Mas Hasto? Ajakan itu? Yaudah PDI bergabung aja? Bukan pada urusan proposal. Konteksnya adalah bagaimana kita melihat persoalan nasional kita. Persoalan ekonomi tidak bisa dianggap remeh. Apalagi dengan dinamika politik global yang menunjukkan arah-arah menuju krisis. Kami melakukan mitigasi agar misalnya dengan utang yang semakin meningkat diperkirakan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi 10.000 triliun utang kita, belum beban utang luar negeri dari swasta, dari BUMN yang jumlahnya di atas 225 miliar US dollar dengan tekanan terhadap inflasi. Maka langkah-langkah mitigasi agar kita tidak dihadapkan pada krisis itu menjadi skala prioritas dari PD Perjuangan dan akan ikut menentukan pertimbangan-pertimbangan di dalam memutuskan sikap politiknya ke depan. Artinya kalau ada kesamaan pandangan soal itu siap menerima lamaran atau pinangan dari Prabowo Gibran ya, Mas Hasto ya? Ya masih terlalu dini untuk dibahas karena hal-hal yang sangat fundamental sebagaimana ditulis di dalam opini dari pemikiran perasaan Ibu Megawati Soekarno Putri itu betul-betul mewakili seluruh perasaan dari kader dan anggota PD Perjuangan yang saat ini berjuang untuk menegakkan demokrasi. Karena kami menghadapi persoalan yang serius terkait dengan rencana persiapan pilkada akibat praktek-praktek abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, praktek money politik dan penggunaan sumber daya negara yang luar biasa. Ini menimbulkan suatu tanda tanya besar apakah pilkada ke depan masih dapat berjalan dengan demokratis. Atau jangan-jangan ini merupakan bagian dari jejaring abuse of power lebih lanjut, sehingga fenomena kehadiran Neo Orde Baru, pemilu sudah diketahui hasilnya, itu akan terjadi kembali. Itu persoalan yang saat ini menjadi fokus bagi PDI Perjuangan untuk betul-betul dikawal agar ke depan pemilu yang demokratis dan pemimpin yang menyalahgunakan kewenangannya itu dapat mendapatkan suatu pelajaran yang berharga seperti Presiden Nixon dari Amerika Serikat ketika standar Watergate terjadi. Itu kan memberikan suatu efek jera agar kecurangan pemilu yang dilakukan oleh penguasa itu pada akhirnya adalah mematikan demokrasi dan membunuh masa depan suatu negeri. Oke, sekarang saya mau minta komentarnya dong dari Prof. Burhan. Prof. Burhan, apa yang Anda tangkap dari pernyataan dari Hasto Kristianto? Ya, memang politik sangat cair, sangat dinamis, tetapi terkait dengan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo,
seperti yang tadi saya sampaikan, kemungkinan besar kalaupun toh terjadi setelah putusan MK diberikan tanggal 22 April. Tetapi lepas dari apakah pertemuan tersebut punya implikasi terkait dengan apakah PD Perjuangan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo, tetapi pertemuan itu sendiri bagus untuk menurunkan tensi politik. Jadi penting buat publik untuk menangkap sinyal dari elit bahwa betapapun perbedaan elektoral itu terjadi, tetapi tidak menutupi kemungkinan buat mereka untuk bersilaturahmi, apalagi dalam suasana lebaran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah punya implikasi terhadap potensi koalisi antara PD Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo? Seperti yang tadi saya bilang, tidak ada masalah antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo. Keduanya pernah menjalin hubungan manis di 2009, dan secara pribadi juga tidak ada hal apapun yang membuat keduanya bisa bersatu. Tetapi masih ada Presiden Jokowi. Jadi menurut saya persoalan yang perlu untuk didiskusikan adalah bagaimana peran Presiden Jokowi pasca 20 Oktober 2024. Nah, kita tahu Pak Jokowi menjadi senjata elektoral Pak Prabowo untuk memenangkan pemilu 2024. Tetapi hubungan atau relasi keduanya itu juga akan menentukan buat PD Perjuangan dalam mempertimbangkan apakah perlu masuk dalam skenario koalisi Pak Prabowo atau tidak. Sebab kalau misalnya masih ada Pak Jokowi di sana, tentu masih ada potensi yang mengganggu relasi Pak Prabowo dengan PD Perjuangan. Jadi ini hubungan cinta segitiga gitu ya, antara Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Tetapi kalau misalnya relasi antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo merenggang, terutama pasca 20 Oktober 2024, kemungkinan PD Perjuangan untuk masuk lebih besar. Jadi lagi-lagi sangat ditentukan oleh perkembangan hubungan kedua tokoh ini pasca 20 Oktober 2024. Jadi semua masih dinamis menunggu interaksi hubungan ya antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Terima kasih banyak Prof. Burhan dan juga Mas Hasto atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.